Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang membantu kelahiran supaya bunuhin bayi-bayi yang dilahirkan kalau itu laki. Walaupun akibat apa yang mereka kerjakan, mereka bisa saja kehilangan nyawanya. Dalam kehidupan kekristenan kita percaya yang namanya hukum tabur tuai. Saya menemukan satu cerita lama di dalam Alkitab. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Kita udah membaca ceritanya, jadi karena orang-orang Israel, keturunan Ibrani diberkati Tuhan luar biasa, lalu Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang membantu kelahiran supaya bunuhin bayi-bayi yang dilahirkan kalau itu laki. Alkitab menuliskan ada dua bidan, namanya Sifra dan Pua. Saya nangkapnya mungkin mereka bukan orang Ibrani. Karena mereka berkata bayi-bayi Ibrani, perempuan Ibrani itu lebih kuat. Berarti saya menangkapnya mereka bukan perempuan Ibrani. Tetapi yang saya tangkap luar biasanya tentang kedua orang ini, bagaimanapun mereka punya hati nurani. Mereka tahu bahwa membunuh bayi itu berdosa di mata Tuhan. Tuhan dalam bentuk nama apapun, tapi mereka punya hati nurani yang dipakai untuk berbicara bahwa membunuh itu berdosa di hadapan Tuhan. Lalu Alkitab menuliskan mereka mengambil konsekuensi, risiko. Walaupun akibat apa yang mereka kerjakan, mereka bisa saja kehilangan nyawanya. Mereka takut akan Tuhan, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Menariknya, Alkitab menceritakan Tuhan membuat mereka berumah tangga. Saudara, dalam kehidupan kekristenan kita percaya yang namanya hukum tabur tuai. Bahwa apapun yang kita kerjakan, kelak suatu saat kita akan menuainya. Entah menuai di hidup ini, atau kita harus menuai di kekekalan. Setiap apa yang kita kerjakan, saya yakin mata Tuhan tidak tertutup. Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat yang jahat, Tuhan juga melihat setiap hal yang baik yang terjadi.